Dan Kau yang penuhi kami siang hari ini dengan pengurapan yang baru. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Buka hatimu saudara, buka hati kita. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jesus. Thank you Jesus. Turunkan berkat-Mu buat setiap kami pada siang hari ini. Dan Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami dengan roh hikmat, pewahyuan dan roh pengertian. Mari Tuhan, Kau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Berbicara dan sampaikan firman pesan-Mu. Tuhan, Kau yang taruh perkataan-Mu dalam mulut, pikiran dan hati hamba-Mu. Kau juga yang menaruh firman-Mu buat umat-Mu pada siang hari ini. Silahkan Tuhan, Kau yang berbicara buat setiap kami. Buat kami mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal firman-Mu dengan benar. Dan biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami dengan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom, silahkan duduk. Saya diberi tugas Pak Hengki menyampaikan firman pada siang hari ini. Siapa yang mengalami minggu lalu, musibah yang minggu lalu, ada rumahnya yang kena. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang lebih hebat dari alam semesta ini? Amin. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Ada yang percaya? Amin. Amin. Judul khotbahnya melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Kita buka ayatnya di Markus pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Saya akan bacakan buat saudara, tidak dalam semua whole version, semua perikop, tapi ayat 3 sampai ke 7 saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Lucu ya, orang mau mempersembahkan dimarah-marahi. Kita lanjut. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Perhatikan ini perkataan Tuhan Yesus di ayat ini. Ini bukan perkataan rasul, bukan perkataan nabi, bukan perkataan manusia, bukan perkataan pendeta. Ini Yesus yang ngomong. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini judul khotbahnya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata, kamu kapan saja bisa menolong orang miskin. Kalau itu kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau enggak ada kemauan, ya enggak akan jalan. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata,
Orang miskin selalu ada pada kamu dan kamu bisa menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara, seringkali kita berkata, kita seringkali mengalami dan berkata, Tuhan itu baik buat aku. Dia melakukan perbuatan yang baik buat aku. Kita punya kesaksian banyak sekali bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Tapi di Alkitab ini, pada peristiwa ini saja, Tuhan yang kita sebut baik itu berkata kepada ciptaannya, kepada wanita ini berkata, dia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Waktu saya baca ini luar biasa ya Tuhan. Sebenarnya yang dia lakukannya apa sih? Kok dia bisa melakukan perbuatan yang baik? Dia hanya datang mengurapi Yesus dan bahkan apa yang dia lakukan pun dicemooh oleh murid-murid Yesus. Bahkan dimarahi. Tapi Yesus berkata, dia melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Peristiwa ini tentang Yesus diurapi oleh wanita ini tertulis di 4 Injil, saudara. Matius, Markus ceritanya mirip, kemudian di Lukas dan di Yohanes ada peristiwa tentang Yesus diurapi ini. Ceritanya ada semua di 4 Injil. Ini yang luar biasa. Dan saya mau ajak kita nanti belajar akan hal ini. Apa yang wanita ini sebenarnya lakukan. Dan perkataan Yesus yang berkata, melakukan perbuatan yang baik ini yang seringkali kita remehkan dan seringkali kita anggap biasa. Tapi saya mau ajak pagi ini, siang ini kita belajar apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Saya ajak kita buka di Lukas 7, cerita yang mirip sama tapi ada sedikit perbedaan, tapi ini ceritanya luar biasa sekali. Ada kemiripan. Kita akan buka di Lukas 7 ayat 37. Sampai dengan 47. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 36 mulai. Dari Lukas 7, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Perhatikan ayat 40 bagaimana reaksi Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, perhatikan ini yang terjadi. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Perhatikan ayat ini saudara. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu
Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa sekali. Saya dapatkan firman ini sekian minggu yang lalu, saya renungkan, saya pelajari, saya tanya Tuhan berhari-hari, Roh Kudus, ada sesuatu yang menggoda dalam hati saya untuk Roh Kudus ini mau tunjukkan sesuatu. Terus saya sampai tanya ke teman-teman di persekutuan musik, PR ya, tolong baca ayat ini dan pelajari apa yang Tuhan mau sampaikan buat kalian juga. Tapi kita perhatikan dari ayat 44, saya akan bacakan kembali. Perhatikan, Yesus berkata, ketika aku masuk ke rumahmu, seperti ada, maaf kata, tidak tertulis aturan. Ada seperti regulasi, peraturan atau aturan tatanan yang tidak tertulis. Ada 3 hal yang Yesus katakan. Ini yang perlu kita perhatikan setiap kali kita beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita belajar dari apa yang Yesus katakan kepada Simon. Aku datang ke rumahmu, tapi engkau tidak membasuh kakiku dengan air. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak beri aku ciuman. Yang ketiga, aku datang ke rumahmu, engkau tidak meminyaki aku. Tapi yang wanita ini lakukan, out of the box, di luar dugaan. Bahkan dia melakukan lebih dari tatanan yang seharusnya. Mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana wanita ini lakukan, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang wanita ini pertama lakukan. Dia membasuh kaki Yesus. Pada zaman dulu di sana memang kebiasaan kalau ada orang dari luar harus dibasuh kakinya. Ini pertanda Tuhan ajari, mari belajar. Setiap kali datang kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan, beribadah, atau dimanapun saudara berdoa mungkin menghadap Tuhan. Miliki sikap hati yang menyembah seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Dia langsung, orang Jawa bilang, jujuk di kaki Yesus. Dia langsung menuju kaki Yesus dan dia membasuh. Membasuh kaki mengajari kita untuk kita ini rendah hati. Seringkali kalau kita ada pembasuhan kaki ya kan, kita minta Tuhan memberi hati yang rendah hati untuk mau membasuh. Bahkan musuh kita ada kejengkelan, kita basuh. Belajar dididik oleh Tuhan. Bahkan di Yohanes juga diceritakan bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya untuk menjadi hamba terhadap yang lain. Membasuh kaki. Wanita ini datang dengan kerendahan hati. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu siapa dirinya. Dia datang kepada raja, kepada orang yang hebat luar biasa. Dia datang dengan kerendahan hati. Setiap kali kita datang menghadap Tuhan, mari datang dan miliki kerendahan hati, merendah di hadapan Tuhan. Ini seperti kita mau bicara, kita mau sampaikan kepada Tuhan, bahwa kita ini butuh Tuhan. Orang yang merendah di hadapan Tuhan. Tuhan,
I need you Lord, aku butuh engkau. Sense of urgency, suatu keterdesakan dari seorang wanita ini. Dia datang dan dia membasuh kakinya. Bukan dengan air biasa, tapi dengan air matanya. Ada kehancuran, ada kerendahan hati, ada kerendahan, dia merendahkan sedemikian rupa. Dan dia datang kepada Yesus. Dan di titik itu Yesus masih diam. Membasuh kaki juga bisa bicara tentang kita ini butuh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan. Wanita ini tahu ini manusia yang beda. Ini orang yang beda sekali. Aku butuh dia. Aku butuh Yesus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, miliki hati yang mengingini Yesus seperti ini. Dan yang ajaib saudara, adalah waktu dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Zaman dulu wanita di daerah sana, rambut itu harus panjang. Dan rambut berbicara tentang dignity, martabat. Tentang kemuliaan seseorang dalam hidupnya. Rambut bicara tentang strata, tentang kamu ini siapa. Wanita kalau sudah tidak punya rambut, itu dipermalukan sedemikian rupa. Wanita ini mau berkata, Tuhan, aku taruh hakku, aku taruh kemuliaanku, aku taruh martabatku di bawah kakimu. Sebagai pengakuan dia kepada Tuhan. Dan di titik itu Yesus tetap diam. Dia memperhatikan apa yang dilakukan wanita ini. Dan yang dilakukan ini adalah melebihi adat istiadat orang Yahudi. Hanya biasanya orang Yahudi kalau ada tamu hanya dibasuh sudah selesai. Tapi yang dilakukan seperti tadi saya katakan, wanita itu melakukan jauh melebihi adat istiadat tatanan yang ada hari itu. Dan yang kedua yang wanita ini lakukan yang ajaib adalah dia mencium kaki Yesus. Setelah dibasuh, setelah dilap dengan martabatnya, dengan kemanusiaannya, dengan kemuliaan dirinya, dia rendahkan sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Setelah kaki itu bersih, Alkitab berkata, bahkan Yesus berkata kepada Simon, dia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Zaman dulu adat istiadatnya kalau ada orang datang, kalau sudah lihat film-film di Timur Tengah, selalu cipika-cipiki saudara. Cipika-cipiki. Nah, di sini. Dan Simon orang Farisi ini, dia tidak melakukannya. Yesus berkata, kamu tidak mencium aku. Tapi wanita ini tidak mencium pipiku memang. Tapi dia mencium kakiku tanpa henti. Yesus sedang mengajari kita suatu tatanan bagaimana kita menghadap Allah dalam penyembahan kita. Dalam hidup kita sebagai ciptaannya, setiap kali kita datang menghadap Dia. Yang pertama, datanglah dengan kerendahan hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Dan berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Mengakui bahwa Dia Allah yang lebih tinggi dari hidup kita. Kita basuh kakinya. Tapi yang kedua Tuhan Yesus ngajar, cium kakinya. Ada satu keintiman, ada satu passion. Datanglah dengan
kerinduan, dengan passion yang dari itu, dengan cinta. Wanita ini tidak peduli dengan yang lain. Dia berharap sesuatu kepada Tuhan. Dia cium kaki Yesus. Makanya ada lagu kesukaan saudara-saudara kan. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu dan ku cium kaki rajaku. Ya kan? Keintiman saudara. Dia tidak hanya sekali mencium, tapi dia cium berkali-kali. Yesus berkata, tiada henti dia mencium kakiku. Saat kita nyembah Tuhan, saat kita datang beribadah seperti ini, mari datanglah dengan sikap kita ini merendah kepada Tuhan. Mari memiliki sikap hati yang membutuhkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan. Tapi juga memberikan cinta kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya melihat ini sebagai tindakan yang ajaib, saudara. Dia tidak peduli itu kaki, habis dari mana, habis nginjek apa, habis berapa jauh jalannya. Tapi wanita ini mencium kaki Yesus. Ada cinta, ada passion, gelora cinta yang dia curahkan di hadapan Tuhan yang dia sembah. Yang ajaib yang ketiga, di ayat yang ke-46 dikatakan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, zaman dulu saya baca di referensi yang lain, bahwa zaman dulu itu di sana kalau ada orang yang penting, orang yang spesial, bahkan kalau perlu orang yang terhormat, seseorang yang terpandang, dia datang berkunjung ke rumah. Orang yang empunya rumah akan mencurahkan minyak. Minyaknya minyak zaitun. Di kepala orang yang penting itu. Orang yang terpandang itu. Orang yang terhormat itu. Orang yang hebat itu. Harusnya dituang. Dicurahkan ada minyak sebagai tanda penghormatannya. Penghormatan orang yang punya rumah itu terhadap orang yang lebih hebat ini. Dia curahkan. Dan Yesus ngomong ke Simon yang punya rumah. Aku datang, engkau tidak sambut seharusnya engkau sambut aku. Wanita ini bahkan melakukan lebih dari tatanan yang ada. Seharusnya hanya minyak zaitun. Tapi wanita ini memberikan minyak yang mahal sekali. Dan itu dicurahkan. Di versi di Injil yang lain dicurahkan di kepala Yesus. Tapi ini dikatakan, di Lukas dikatakan, dia curahkan di kaki Yesus. Orang berkata ini tindakan korban. Minyak yang mahal dicurahkan. Bahkan kalau saudara berkata, ini bicara tentang korban, betul. Bahkan orang yang punya rumah pun mengkritik wanita ini. Dengan berkata, kenapa harus dibuang dengan sia-sia? Kan bisa dijual, uangnya bisa diberikan pada orang miskin. Si yang punya rumah tidak melihat bagaimana Tuhan melihat. Yang seharusnya dia lakukan adalah
menyambut Yesus dan mencurahkan minyak, minimal minyak zaitun di kepala Yesus. Tapi wanita ini punya minyak yang mahal. Alkitab berkata di versi yang lain diceritakan bagaimana minyak itu adalah minyak narwastu yang wangi sekali. Dan tidak mungkin itu didapat buat wanita seperti itu dengan membelinya hari itu juga. Dikatakan, dijelaskan juga minyak itu adalah minyak yang harus dibeli dengan gaji setahun. Artinya ini minyak yang mahal sekali. Minyak yang mahal ditempatkan di buli-buli pualam. Marmer yang tidak gampang pecah. Dipecahkan, bukan dipecahkan di kepala Yesus, bukan. Dipecahkan dan dituangkan di kepala Yesus. Di versi yang lain seperti itu. Tapi kalau ayat ini di Lukas dikatakan dia mencurahkan minyak wangi itu di kaki Yesus. Ini seperti yang tadi saya doakan, yang tadi di awal saya katakan di Roma 12 ayat 1. Mungkin ayatnya boleh dimunculkan. Roma 12 ayat yang pertama. Ada? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Yesus berkata, waktu aku datang masuk ke rumahmu, pada waktu Yesus datang di tengah-tengah kita, di ibadah kita, waktu kita datang menghadap Raja di atas segala raja, datanglah dengan kerendahan hati, basuh kakinya. Mari miliki hati mengingini Tuhan. Tapi yang kedua, datanglah dengan cinta, passion, bahwa tidak ada yang lain selain Yesus. Tapi yang ketiga dikatakan, biar itu menjadi ibadahmu yang sejati. Membawa hidup kita, membawa segalanya yang ada dalam hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Wanita ini mungkin orang dikatakan di Alkitab dia orang berdosa. Bahkan yang punya rumah berkata, mosok Yesus rak kenal towong ini. Pasti ngerti dong, ini orang berdosa. Dia letakkan semuanya. Wanita ini, dia singkirkan siapa dirinya. Yes, aku orang berdosa. Justru orang-orang yang seperti ini, makanya Yesus berkata, justru orang-orang aku datang buat orang-orang yang berdosa seperti ini. Dan dikatakan dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Karena apa? Di Alkitab berkata dia sudah berbuat kasih. Dia sudah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Korban yang dinaikkan bukan hanya minyak yang dicurahkan itu, tapi hidupnya ditaruh di kaki Yesus. Saya suka sekali setiap kali kita datang menyembah kepada Tuhan, bukan karena kebiasaan setiap minggu kita datang nyanyi nyembah Tuhan, tapi kita datang dengan mengingini Tuhan dalam hidup kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan di saat-saat kita ini mempersembahkan korban hidup kita kepada Tuhan, kita mencurahkan minyak wewangian itu kepada Tuhan, mencurahkan korban itu di hadapan Tuhan.
itu seperti kita ini memberikan hormat, kita memberikan pengakuan kepada Dia Tuhan yang adalah Allah yang ajaib. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan dan kita puji. Wanita ini melakukan contoh yang luar biasa, yang mungkin dia bahkan sendiri tidak ngerti artinya. Tapi Tuhan Yesus dengan ajaib menerjemahkannya itu kepada si empunya rumah. Aku datang kamu tidak kasih aku minyak. Tapi wanita ini tanpa kita sadari dia punya minyak yang mahal, dicurahkan. Dan Alkitab berkata, itu minyak wangi dicurahkan di kaki Yesus, dihabiskan di situ. Dan seketika itu juga korban yang dia curahkan itu seperti wewangian yang melingkupi ruangan itu. Saya membayangkan ini saudara, saat kita ini menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Masing-masing engkau datang kepada Tuhan di setiap kali ibadah. Engkau mencurahkan hidup kita. Kita membawa korban hidup kita kepada Tuhan. Itu seperti kita memberikan penghormatan kepada Tuhan dan menuangkan minyak kepada Tuhan. Dan keharuman dari korban kita itu memenuhi rumah Tuhan. Hari itu minyak yang wangi itu, bau wanginya begitu kuat. Dan itu bisa memenuhi ruangan itu. Penuh semua, bau semuanya kalah. Karena minyak yang mahal itu dicurahkan di kaki Yesus. Wanita ini berkata, aku tidak layak menuangkan mungkin di kepalanya. Di cerita yang versi Lukas ini, dia curahkan di kakinya. Dan Tuhan sangat terkesan, bukan hanya terkesan sih, dia sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Makanya dia berkata kepada si empunya rumah, aku datang, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya. Dia merendahkan dirinya, dia memberikan pengakuan penyembahannya kepadaku. Engkau tidak mencium pipiku, cipika-cipiki. Tapi wanita ini menciumi kakiku tiada henti sejak aku datang. Dan yang ketiga, Yesus berkata, seharusnya engkau mencurahkan minyak di atas kepalaku. Bahkan minimal minyak zaitun yang waktu itu umum sekali. Di mana-mana banyak minyak zaitun. Itu memang menjadi kebiasaan dicurahkan di atas kepala buat orang-orang yang hebat seperti itu. Tapi Yesus berkata, tapi wanita ini mencurahkan minyak yang mahal di kakiku. Keharumannya, persembahannya, penyembahannya diterima di hadapan Tuhan. Coba ayat yang tadi keluarkan, Roma 12 ayat 1, minta tolong. Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan living sacrifice, holy, yang berkenan itu acceptable, berkenan, diterima di hadapan Tuhan. Saya mau tunjukkan satu film saudara. Saya mau saudara melihat bagaimana kalau Tuhan itu menerima persembahan kita, penyembahan kita, korban yang kita naikkan. Yang pada waktu kita menghadap Tuhan, kita bawa hidup kita ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan disukakan dan kalau Tuhan berkenan, seperti pada wanita di Lukas pasal 7 ini. Saya mau ajak saudara melihat bagaimana Tuhan itu sangat disukakan dengan persembahan
yang bukan ecek-ecek, yang bukan biasa-biasa. Kita akan lihat videonya sebentar, silakan. Ini peristiwa Elia di Gunung Karmel dengan nabi-nabi Baal. Aku tidak mengerti. Sangat aneh, aku tidak tahu. Ini Elia. Setelah Nabi Baal gagal, gantian jatahnya Elia. Perhatikan baik-baik. Dia kerja sendiri, dia siapkan sendiri, dia potong lembu itu sendiri. Tidak ada yang membantu. Mungkin ini hanya film. Tempayan dengan air dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Sambil dari lakukanlah lagi dari video anak-anak Superbook. Sekarang lakukan lagi ketiga kalinya. Diketawain sama Ahab, sama nabi-nabi Baal. Dan perhatikan saudara, ini yang terjadi. Perhatikan baik. Oh Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa Kau adalah Allah Israel dan akulah hamba-Mu. Buktikan bahwa aku melakukan semua ini atas perintah-Mu, oh Tuhan. Jawablah aku agar semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah dan Engkau telah membawa mereka kembali padamu. Lihat buktinya. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Saya membayangkan saat kita menyembah Tuhan, membawa korban kita kepada Tuhan. Saya dulu berpikir membaca ayat tentang Elia itu. Apinya itu membakar biasa. Habis. Mungkin ini hanya film kartun, saudara. Waktu saya lihat ini film kesukaan anak saya. Waktu saya nonton bareng anak saya, Roh Kudus berkata, kalau umatku mengerti membawa korban persembahannya kepada Tuhan dan menyembah kepadaku, saya membayangkan api yang dahsyat itu, saudara. Memakan habis korban itu. Bahkan menghancurkan itu mezbah. Sedemikian dahsyat. Karena Tuhan berkenan kepada persembahan Elia. Waktu saya lihat itu, Tuhan, I wish, aku berharap aku bisa melihat itu di saat kami hari-hari ini menyembah Tuhan seperti. Jadi saudara, bawa setiap kali kita datang beribadah, menyembah Tuhan, mari belajar seperti wanita ini, memberi yang terbaik kepada Tuhan.
membawa korban kita, hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya bicara tentang lagunya, musiknya. Elia tanpa musik sama sekali. Elia tanpa nyanyian sama sekali. Film sebelumnya itu saya potong, sebelumnya itu dewa-dewa Baal pakai semua alat musik. Jingkrak-jingkrak dan segala macam. Bahkan menoreh-noreh tubuhnya sampai berdarah. Makanya sampai hari ini saya tidak mau kerian. Saya guyonan sama teman-teman. Saya tidak suka kerian. Kenapa? Itu musuhnya Elia di Gunung Karmel. Seperti Nabi Baal dikerok. Sampai berdarah-darah. Nah itu saya. Kalau sudah tidak apa-apa sih. Saya berkata, mereka melakukan sampai setengah mati Nabi Baal. Dan tidak ada yang Allah yang menjawab. Tapi Elia, dia hanya berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Persembahannya dia siapkan sendiri. Dan dicurahkan air sedemikian banyak. Bayangkan dia dapat air dari mana hari itu. Dia siapkan air itu di mana. Padahal hari itu kekeringan yang lama sekali. Tetapi dia berhasil menuangkan air itu di situ. Dan Tuhan menyambar persembahannya. Saya akan balik kepada wanita ini. Coba kita buka di Yohanes pasal yang ke-12. Ini versi yang lain. Ceritanya mirip sama dan ini saya percaya kita juga akan belajar hal ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan sudah bisa lanjutkan sampai ke ayat yang ke-8. Saya akan berhenti, saya akan ulangi ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sekali lagi ini korban pengagungan, penyembahan diberikan Maria kepada Yesus. Minyak narwastu yang mahal. Di bawahnya dia dikritik lagi sama Yudas Iskariot. Lagi-lagi dikritik lagi. Jadi jangan ambil pusing dengan kritikan orang bagaimana saudara hidup saudara menyembah kepada Tuhan. Lakukan seperti engkau mencintai Yesus. Sembah dia dengan segenap hatimu. Berikan korban segenap hatimu. Jangan pedulikan orang lain ngomong apa. Tapi pedulikan apa yang Yesus omongkan. Amin. Dan dikatakan di sini, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini ajaib saudara. Korban sekali lagi dinaikkan. Saya hanya membayangkan ini, saya mengilustrasikan yang kita lakukan, penyembahan, korban yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya menghubungkan, mengilustrasikan dengan peristiwa yang Maria lakukan dan juga wanita di Lukas 7 tadi lakukan. Dia curahkan minyak di kaki Yesus, diseka dengan rambutnya, dilap. Dan begitu minyak itu tertuang habis di situ, minyak mahal itu. Baunya memenuhi ruangan itu. Mungkin hari itu
Sudah selesai. Yesus sudah menjelaskan semua. Wanita yang berdosa ini mungkin, atau mungkin Maria, dia keluar dari ruangan itu. Dia balik ke tempatnya. Si wanita ini senang sekali karena dosanya sudah diampuni. Berapa dari saudara yang tahu kalau saudara diampuni dosamu? Hidupmu itu seperti ada sukacita, meluap, ada kemerdekaan yang luar biasa. Dan wanita ini alami. Dia senang sekali, wajahnya berubah. Dia keluar dari rumah itu. Dia jalan kembali lewat pasar mungkin. Atau lewat lorong. Mungkin banyak orang di sekitarnya. Dia lewati semua. Dan orang-orang yang dia lewati, perhatikan baik-baik, apa yang terjadi? Mereka mencium bau wangi dari rambut wanita itu. Saya ulangi saudara, dia keluar dari rumah dengan penuh sukacita, hati yang diubah. Tadinya dia nangis dengan bahagia, sekarang seperti ada sukacita yang meluap. Dan dia sudah lupa bahwa dia pernah mengurapi Yesus dengan minyaknya. Dan dia selap dengan rambutnya yang panjang. Ya bahagia, dia jalan senang. Orang melihat dia, nopo to ki wong wedok koyo ngene modele. Tapi dia jalan dengan sukacita. Dan ini yang terjadi. Orang tidak bisa memungkiri bahwa wanita yang hidupnya berubah ini membawa wangi-wangian yang luar biasa. Kemanapun wanita itu pergi, orang mencium bau wanginya. Sudah balik. Yesus selesai makan dengan murid-muridnya. Bersama dengan murid-muridnya dia keluar melanjutkan perjalanan. Menginjil ke kota-kota yang lain. Alkitab berkata di Lukas 8 ayat yang pertama. Saudara tahu orang-orang yang tadi habis dilewati wanita itu. Ketika Yesus dan rombongan lewat. Mereka mencium bau yang sama. Mereka cari sumbernya. Mereka cari pusat dari wangi-wangian. Dan mereka temukan ada pada Yesus di kakinya. Wangi menyebar ke seluruh badannya. Seluruh bajunya. Bahkan pengikutnya, murid-muridnya kesetrum istilah saya dengan bau wangi-wangian. Wanita yang membawa korban itu tanpa dia sadari dia sedang membawa semua orang hatinya tertuju kepada Yesus hanya dengan wangi-wangian korbannya. Korban yang dia naikkan di hadapan Tuhan, penyembahan. Wangi-wangian itu melingkupi dia dan itu membuat orang bertanya-tanya. Siapakah wanita ini? Kenapa begitu wangi? Waktu Yesus berjalan melewati mereka juga. Mereka menyadari wanita ini habis ketemu Yesus. Hidupnya diubahkan. Pada waktu kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita mencurahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita. Mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mencurahkan korban itu kepada Tuhan. Seberapa banyak dari saudara yang merasakan hadirat Tuhan setiap kali engkau menyembah Tuhan. Keharuman dari hadiratnya melingkupi saudara. Seperti wanita ini. Engkau dilingkupi oleh keharuman kemuliaan Tuhan.
Dan seharusnya ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita keluar dari ruangan ini, kemanapun kita pergi, keharuman itu menjamah banyak orang di sekitar kita. Dan mereka sadar bahwa sumber dari keharuman hidup kita adalah siapa? Yesus. Seberapa banyak yang ingin dipakai Tuhan dan ingin melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Dan itu membawa kembali kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kali kita datang menyembah kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan mengingini Dia, mencintai Dia, mencurahkan hidup kita kepada Tuhan. Segenap hatimu mendekat kepada Tuhan. Keharuman cintanya, keharuman hadiratnya akan menyertai saudara. Blessingnya, berkatnya, hakikat kehidupan Tuhan yang diberikan Tuhan setiap kali kita beribadah, setiap kali kita menghadap Tuhan. Itu kita bawa. Dan berapa ratus orang, ribu orang, berapa banyak orang yang boleh mengalami, mencium dan menikmati keharuman dari persembahan saudara kepada Tuhan. Biar hidup kita jadi berkat yang ajaib bagi banyak orang. Jadi saudara, setiap kali kita datang beribadah, jangan hanya sekedar karena beribadah. Belajar dari wanita ini. Korbannya ternyata berefek, membawa efek yang luar biasa. Keharumannya menjamah banyak orang. Itu minyak narwastu, harumnya tidak akan hilang sehari, 2 hari seperti parfum yang saudara pakai hari-hari ini. Itu bisa berminggu-minggu hilangnya. Kalau itu berminggu-minggu, bayangkan berapa banyak orang yang bisa menikmati keharuman dari cintanya Tuhan itu. Yang dibawa oleh wanita itu kemanapun dia pergi. Dan hidup kita bisa mengalami hal yang sama setiap kali kita datang menghadap Tuhan. Amin.